Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu ini insyaAllah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah sahabatku semua, teman-temanku, para subscriber dan para penonton daing dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin serta keluarganya, dan keluarganya senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan serta rezekinya dilancarkan, diberkahi Allah, segala urusannya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi materi kita, pembahasan kita, tema kita tentang tafsir mimpi atau arti-arti mimpi yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita saat tertidur. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang arti mimpi basah. Ya, ternyata mimpi basah itu juga memiliki makna dan memiliki makna-makna, pembagian makna. Ya, kalau kita melihat menurut Islam, mimpi basah itu ada 3 bagian. Ya, ada 3 menurut Islam tentang mimpi basah. Karena mimpi basah ini juga bukan hanya terjadi kepada laki-laki saja, tapi ternyata juga terjadi pada perempuan. Ya, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Sulaim atau ibunda daripada Anas bin Malik. Itu Sulaim berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu menjelaskan kebenaran. Apakah wanita itu wajib melakukan mandi, wajib mandi apabila mimpi basah atau keluar air saat air mani saat terbangun dari tidur?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya wajib, ya karena itu sama halnya yang dialami oleh laki-laki, sama halnya yang terjadi pada laki-laki mimpi basah. Kemudian ada juga Ummu Salamah di samping Rasulullah SAW, dan kemudian bertanya, apakah Rasulullah juga bermimpi, apakah perempuan juga bermimpi seperti mimpinya laki-laki? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu adalah ihtilam. Ihtilam artinya diberikan satu nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi itu. Ya, maka wajib, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mandi sebagaimana laki-laki mandi ketika mimpi itu terjadi pada laki-laki itu. Oke, bagaimana kalau menurut Islam? Yang pertama, pembagian mimpi basah itu ada 3. Ada 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan ihtilam ni'mah. Ihtilam ni'mah ini disebut ihtilam nikmah karena tidur, tapi pada saat terbangun tidak merasakan mimpi, tapi pada saat terbangun dia seakan-akan merasakan pernah bermimpi. Ya, lalu keluar terlihat air mani. Nah, maka itu namanya ihtilam nikmah. Jadi keluarnya air mani tanpa ada diingatan kita atau tanpa ada asbab dalam mimpi kita itu, entah melakukan apa dalam mimpi itu, tapi tiba-tiba keluar tiba-tiba terbangun dari tidurnya, ada kelihatan atau ada air mani, maka itu wajib mandi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan ihtilam ni'mah. Yang kedua adalah ihtilam uqubah. Ihtilam uqubah ini adalah keluarnya air mani bermimpi basah, tapi mimpinya itu melakukan suatu hubungan kepada lawan jenis
atau sesama jenis itu dalam yang bukan apa atau sesama mengalami mimpi basah itu melakukan hubungan kepada yang bukan pasangannya. Misalnya seorang suami bermimpi melakukan hubungan tetapi ternyata itu bukan istrinya. Ya, bukan istrinya. Atau ada yang bermimpi ya melakukan hubungan sesama jenis, itu ada. Itu ada. Ternyata mimpi yang seperti inilah yang apa namanya? Disebut dengan ihtilam ukubah. Maka itu pun tetap wajib mandi. Kemudian itu yang ini hati-hati kalau di mimpi ukubah ya, ihtilam ukubah ini karena sebab-sebab penyebab mimpi ini terjadi, inilah yang menyebabkan haram atau dosa kepada Allah. Maka kita dianjurkan oleh ulama untuk melakukan sholat taubah pada saat itu. Ya, kita terbangun dari tidur kita selesai, kita melihat, kita sudah mengingat bahwa saya tadi malam bermimpi basah, tetapi melakukan hubungan bukan pasangan hidup saya, atau melakukan hubungan dengan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Maka setelah mandi wajib, kita dianjurkan juga untuk sholat sunnah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya barangkali penyebabnya itu ya barangkali sebelum dia tidur dia melihat gambar-gambar yang tidak bagus, atau dia sedang menghayal, atau ya berpacaran dulu. Ya sebelum dia tertidur malamnya dia keluar, malam minggu misalnya, malam minggu dia keluar bersama pacarnya, kemudian dia pacaran, kemudian ada gesekan-gesekan yang menyebabkan ada sedikit konslet. Itu kadang-kadang selalu diingat dan terbawa ke dalam tidur, maka terjadilah mimpi itu. Padahal ini belum sah, bukan pasangannya. Kadang-kadang juga itu ada mimpi basah, berhubungan dengan artis atau wanita-wanita lain yang tidak dikenal, intinya bukan pasangannya. Maka kata ulama kita bahwa ini adalah mimpi dari syaitan, karena penyebab awalnya itu memang sudah tidak bagus, karena dia menghayal yang bukan-bukan atau melihat gambar entahkah foto atau video yang tidak yang tidak baik, sehingga itulah yang selalu tertanam di dalam pikiran, akhirnya masuk ke dalam mimpi kita. Itu yang kedua. Yang terakhir atau yang ketiga, mimpi namanya ihtilam karomah. Ihtilam karomah. Disebut ihtilam karomah itu mimpi basah yang terjadi kepada suami atau istri yang sudah sah. Jadi misalnya seorang suami bermimpi, tadi malam karena saya berjauh dengan istri saya, kemudian kalau di zaman sekarang teleponan atau apa, kemudian ada keromantisan, ada salah satu sama lainnya menyatakan perasaan rindu kepada pasangannya. Tiba-tiba malamnya tertidur, maka bermimpi dengan pasangannya, itu namanya ihtilam karomah. Dan itu tetap masih wajib mandi karena telah keluarnya air yang tadi, air mani. Seperti itu saudara melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga perempuan juga mengalami mimpi. Ada juga perempuan yang diberikan karunia bisa mimpi seperti yang dilakukan, yang dirasakan, yang dialami oleh laki-laki. Jadi ada tiga, kesimpulannya ada tiga. Yang namanya pertama ihtilam ni'mah, yang kedua ihtilam uqubah, dan yang ketiga adalah ihtilam karomah. Semuanya wajib mandi, hanya saja yang kedua ini, ihtilam uqubah ini wajib dianjurkan untuk sholat sunnah taubat. Karena kenapa? Itu adalah pengaruh dari mimpi yang diberikan oleh syaitan, karena asbab awalnya yang kurang baik atau kurang bagus, karena mungkin melihat gambar atau video yang tidak bagus, atau ada berpacaran pada malam hari kemudian pergi tidur dan terbawa ke dalam tidurnya. Oke, Al-Fakir, saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, dan umur yang panjang, sehingga kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang lain yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.